Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. How are you today? Fine, Alhamdulillah. Student, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay student, I have something for you. Look it. What is it? Yes, picture of people swimming. Orang yang sedang berenang. Untuk topik pembelajaran kita kali ini, tema 7, subtema 1 sampai dengan 4 adalah tentang olahraga renang. Ya, tentunya anak-anak berpikir, hore, ada olahraga renang. Bener apa enggak ya? Oke student. Today we are going to learn about renang or swimming. Kali ini kita akan belajar tentang olahraga renang. Olahraga renang merupakan salah satu cabang olahraga yang termasuk olahraga air, di mana pelaksanaannya di air atau di kolam. Coba misalnya, siapa yang bisa berenang? Nah, tentunya tidak semuanya bisa berenang ya. Tidak apa-apa. Bagi yang belum bisa, kapan-kapan kalau ada waktu luang, boleh ajak orang tuanya untuk pergi ke kolam renang ya. Latihan berenang di kolam. Bagi yang belum bisa, jangan langsung terjun ke kolam loh ya. Hati-hati, baik yang sudah bisa maupun yang belum bisa. Pokoknya harus selalu dalam pengawasan keluarga. Tidak boleh bertindak sendiri. Oke? Kebetulan di SD IB Anissa juga tidak diadakan olahraga renang. Karena faktor tempat, waktu, dan sarana serta prasarana yang belum memungkinkan untuk mengadakan pembelajaran olahraga renang. Nah, kali ini Miss akan memberikan teorinya saja. Oke, materi yang akan kita pelajari dalam olahraga renang adalah 1. Gerak dasar mengambang di air. 2. Gerak dasar meluncur. 3. Cara menjaga keselamatan diri di kolam renang. 4. Cara menjaga keselamatan bersama ketika beraktivitas di dalam air. Dan yang terakhir 5, peraturan di kolam renang untuk menjaga keselamatan bersama. Marilah kita bahas satu persatu. Ya, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa gerak dasar renang itu meliputi 1. Gerak mengangkat tubuh di air, yang meliputi teknik mengambil nafas dan berjalan di air. Yang kedua, keseimbangan tubuh dan keselamatan. Sedangkan yang ketiga adalah gerak meluncur. Nah, yang pertama, perhatikan gerak dasar mengambang di air. Mengambang merupakan gerak dasar olahraga renang. Mengapa demikian? Perlu anak-anak ketahui bahwa gerakan mengambang itu merupakan gerak dasar yang utama untuk bisa berenang. Mengambang artinya mengawang atau melayang naik di permukaan air. Untuk menjaga agar tubuh tetap mengambang di atas permukaan air pada saat berenang, maka diperlukan alat bantu berupa 1. Ban renang. 2. Papan luncur. 3. Ban lengan. Dan yang keempat adalah rompi pelampung. Alat-alat tersebut di atas berguna untuk menjaga keselamatan pada saat belajar mengambang di dalam air, terutama bagi mereka yang belum bisa berenang. Oke. Berikutnya, latihan mengambang bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, tangan memegang papan luncur, ya.
kedua kaki diangkat, digerakkan naik turun. Yang kedua, gerakan tangan ke depan lalu ke samping, ya. Kedua kaki digerakkan bergantian. Dan yang ketiga, kaki sedikit menendang dengan kedua kakinya itu menendang, ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh bagaimana cara melakukan. Kamu lihat gambarnya. Yang pertama itu gerakan naik turun, ya. Jadi kamu yang belum bisa berlatih di pinggir kolam naik turun. Kemudian gerakan berikutnya adalah menendang ke atas ke bawah seperti injak-injak air. Dan yang ketiga itu gerakan ke atas bawah juga, ya, kakinya, ya. Kemudian berikutnya sama gerakan atas bawah. Itu caranya mengambang. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana cara gerak dasar meluncur. Gerak dasar meluncur merupakan awal atau start dimulainya renang. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. Kemudian yang kedua, kedua tangan diletakkan lurus samping badan. Dan yang ketiga, badan bongkok, ya. Posisi badan dan tangan sejajar dengan permukaan air. Jadi kalau ini air, nah tangannya begini, oke? Ya, kemudian yang keempat, tolakkan kaki menendang di dinding kolam, ya. Dan yang kelima, tahan posisi badan sampai mengambang dan meluncur sendiri. Dan yang terakhir, lakukan berulang-ulang hingga kamu mahir. Mungkin bagi mereka anak yang sudah bisa, kamu mahir, yang belum bisa, ikuti saja teknik-teknik bagaimana meluncur yang benar sehingga suatu saat dipraktekkan bersama keluarga kalian paham. Oke, berikutnya yang ketiga. Cara menjaga keselamatan diri di kolam renang. Pada saat berenang, kita harus selalu waspada untuk menjaga keselamatan diri kita. Karena begitu kita masuk kolam, maka keselamatan adalah tanggung jawab kita. Kalau kita ingin aman. Meskipun ada orang lain mengawasi kita, seperti orang tua kita, saudara kita, atau pelatih kita, tapi tetap semua adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Untuk menjaga keselamatan ketika beraktivitas di kolam renang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, gunakan pakaian khusus untuk berenang. Jadi renang ya pakaiannya renang, ya. Jangan pakai pakaian harian atau pakaian seragam sekolah dan sebagainya. Jadi baju renang, oke? Yang kedua, sebelum kita berenang kita lakukan pemanasan. Pemanasan ini sama dengan olahraga, ya, stretching, ya. Stretching tangan, kaki, kepala, ya. Biar kalian ototnya siap untuk digerakkan di air. Kemudian yang ketiga, gunakan pelampung bagi yang belum mahir. Jadi untuk bisa mengambang di air itu kalian bisa pakai alat bantu pelampung. Yang keempat, berlatih di kolam yang dangkal bagi pemula. Jadi jangan langsung ke yang dalam, ya. Awas, hati-hati, berbahaya. Yang berikutnya yaitu nomor 5, pada saat renang harus diawasi orang dewasa. Dalam arti orang tuamu ataukah pelatih, ya, itu harus diawasi. Kemudian yang keenam, lakukan pendinginan setelah selesai renang. Jadi habis renang tuh pendinginan dulu. Mungkin bisa adaptasi dengan air yang ada di sana, dibanjuri lagi, ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah mandi bersih dan ganti pakaian yang baru. Ya. Untuk itulah kita perlu memperhatikan rambu-rambu yang ada di wilayah kolam renang tersebut. Contohnya seperti apa? Nah, kamu bisa lihat di sini. Itu ada rambu-rambu lalu lintas yang biasa dipasang di arena kolam renang. Antara lain, kamu bisa lihat, ya. Nah, gambar 1, 2, 3, dan 4. Yang antara lain di situ adalah awas terpeleset, bahaya terjatuh, do not swim alone, jangan renang sendirian, ya, dan seterusnya. Selain menjaga keselamatan diri, kita juga memperhatikan keselamatan orang lain.
Misalnya ketika berenang di kolam atau berwisata di pantai, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan. Antara lain, yang pertama, mengingatkan teman agar memakai pelampung saat bermain di air. 2. Mengingatkan agar teman tidak berenang di tempat yang dalam. Ya. Dan yang ketiga, mengingatkan teman agar tidak bermain terlalu jauh di tengah laut. Pada saat wisata terutama ya. Dan yang keempat, memeriksa keadaan di sekitar. Apakah terdapat benda yang berbahaya? Misalnya pecahan kaca, duri, atau patahan ranting yang tajam. 5. Mengingatkan agar teman menaati aturan dalam menjaga keselamatan. Ya, hal tersebut perlu dilakukan agar kita terhindar dari bahaya. Yang kelima, peraturan kolam renang. Nah, kalian berenang itu ada peraturan yang dipasang di sana. Kalian harus menaati agar selamat, agar tidak terjadi bahaya. Ya, apa peraturannya? Antara lain, 1. Semua pengguna kolam harus menggunakan baju renang. 2. Pengguna kolam wajib membilas badan setelah berenang. 3. Anak di bawah usia 12 tahun harus diawasi orang tua. 4. Tidak boleh makan atau minum di kolam renang. Yang kelima, dilarang menggunakan kolam saat dibersihkan. Yang keenam, dilarang berlarian di arena kolam renang atau meloncat dari tepi kolam. Dan yang ketujuh, dilarang menggunakan sampo atau sabun di kolam renang. Pakainya ya habis renang di kamar mandinya ya. 8. Dilarang menggunakan alas kaki di arena kolam renang. Jangan pakai kaos kaki ya. Yang kesembilan, pemakaian peralatan pecah belah dan listrik tidak diizinkan di arena kolam. Okay, student, let's review the lesson. What have we learned today? That's right, we learned about renang or swimming. I hope you understand about it. Okay, student, thank you for watching my video. Let's say Hamdalah together. See you on the next video. Don't forget to take care and always follow health protocol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.